Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Soeharto Gurbachev Supit. Saya peserta pendidikan inklusif tingkat mahir kelas A Provinsi Sulawesi Utara. Pada saat ini izinkan saya untuk membagikan tugas 1.2.7 asesmen 2 tanggapan video. Program pendidikan individual atau PPI adalah proses yang diwujudkan dalam bentuk dokumen di banyak sistem pendidikan. Nah, biasanya di sini menguraikan rencana pembelajaran yang dipersonalisasi untuk murid. Tujuan dari PPI juga memastikan bahwa ada penyesuaian dukungan terhadap murid-murid yang disediakan oleh dukungan tingkat 1 dan tingkat 2, maupun juga untuk membantu mereka mencapai keberhasilan akademis sesuai keunikan, kekuatan, preferensi, serta kebutuhan pembelajaran fungsional mereka, termasuk di sini yaitu murid saya dalam studi kasus ini, Jovan. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dokumen dalam program pendidikan individual, tentunya ini dengan target Jovan, saya melakukan urutan proses dari PPI atau program pendidikan individual, seperti asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, kemudian perencanaan dan penetapan tujuan pembelajaran spesifik untuk Jovan, baru kemudian penyusunan program pembelajaran yang disesuaikan dengan dukungan tambahan berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi berdasarkan asesmen awal, dan yang terakhir evaluasi hasil dan revisi program jika diperlukan. Saya juga menanggapi untuk program pendidikan individual dalam rancangannya memperhatikan prinsip seperti individualisasi, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan unik dari setiap murid, kemudian fleksibilitas, yaitu dapat disesuaikan dengan perkembangan, kemudian ada kolaborasi, melibatkan guru, orang tua, dan tim pendukung atau TAC, Team Around Children. Baru yang terakhir relevansi, yaitu tujuan pembelajaran bermakna bagi murid. Dan untuk komponen utama PPI tentunya memperhatikan tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian strategi, ada akomodasi dan modifikasi, kemudian kolaborasi dengan orang tua dan tim pendukung, dan yang terakhir evaluasi berkala untuk perbaikan. Program pendidikan individual yaitu rencana untuk mendukung inklusivitas dan pembelajaran di sekolah. Seperti yang saya tampilkan pada slide ini, ada sedikit tampilan dari studi kasus saya, yaitu nama murid ada Jovan Tatambihe, sekolah SMA Negeri 1 Kemariri, ada kelas 12B. Usianya saat ini dan penyusun saya sendiri. Kemudian di situ juga saya memberikan bagian-bagiannya, yaitu profil murid pada bagian pertama yang menjelaskan sedikit tentang kekuatan dan kemampuan. Kemudian ada keterampilan yang muncul, bahkan gaya belajar dan cara belajar dari Jovan. Selain itu juga pada saat ini saya menampilkan kebutuhan dukungan dari Jovan, bentuk komunikasinya seperti apa. Dan bagian selanjutnya ada konteks dan prioritas keluarga. Di sana saya mengangkat tentang kekuatan sumber daya, rutinitas keluarga, kemudian ada aspirasi dan prioritas terhadap anak, kemudian ada kekhawatiran atau tantangan, dan yang terakhir bantuan untuk kehidupan yang baik. Dan selanjutnya pada slide berikut ini saya ada memperkenalkan di sini untuk tim beserta dengan perannya seperti apa, dan juga nama, bahkan kontak. Di situ ada tersedia mulai dari kepala sekolah. Ya, ini TAC saya, yaitu Team Around Child untuk kasus dari Jovan. Kemudian ada pekerja dukungan disabilitas atau guru pembimbing atau wali kelas. Lembaga lain, kalau di sekolah ini ada OSIS, yaitu komunitas anti bullying, terkait juga kasus yang dialami oleh Jovan, karena
mempengaruhi dia dalam proses belajarnya, sehingga ada rasa panik cemas untuk mencapai tujuan belajarnya. Jadi saya merasa ini juga penting. Kemudian juga ada peran guru wali kelas dan orang tua tentunya. Dan ada juga bagian di mana saya membuat merencanakan. Jadi informasi yang relevan dari dokumen perencanaan. Di sini saya buat yang pertama meliputi prioritas keluarga yang mencakup keamanan emosional dari Jovan. Jadi yaitu mengurangi kepanikan Jovan saat menghadapi tugas yang sulit. Kemudian untuk strategi mencapai prioritas, yaitu dengan scaffolding, membaca instruksi menjadi langkah-langkah kecil secara tertulis. Jadi ada beberapa checklist, ketika dia mencapai, diberikan tanda centang, pindah ke bagian yang lainnya, sehingga ada langkah-langkah. Kemudian strategi untuk memantau rencana, mencatat frekuensi munculnya perilaku panik versus penyelesaian tugas secara mandiri di jurnal harian. Kemudian ini tanggung jawab wali kelas dan juga guru BK untuk jadwal pemantauan setiap minggu. Saya memberikan sini jadwal setiap hari Jumat. Dan untuk yang kedua, prioritas yaitu kesejahteraan sosial. Di sini melindungi Jovan dari perundungan atau bullying. Dan untuk strateginya yaitu edukasi empati. Seperti tadi melibatkan OSIS juga tentunya, mengintegrasikan nilai inklusi dalam pembelajaran, khususnya juga di pelajaran bahasa Inggris, boleh untuk PKN dan juga agama untuk seluruh siswa yang ada di kelas 12B. Nah, untuk strategi memantau rencana yaitu observasi interaksi sosial Jovan selama jam istirahat dan umpan balik dari orang tua mengenai laporan anak. Bertanggung jawab wali kelas dan guru BK. Kemudian jadwal pemantauan saya berikan judul di sini setiap ada rapat tim TAC atau Team Around Child. Untuk yang terakhir, kemandirian akademik yaitu mempertahankan kemandirian Jovan meski tugas dimodifikasi. Kemudian di situ ada strateginya yaitu menggunakan alat bantu visual atau visual aid, yaitu panduan visual atau diagram untuk memperjelaskan konsep pelajaran yang abstrak. Jadi diperbantukan gambar-gambar untuk secara personalisasi atau pribadi dari Jovan. Kemudian untuk strategi memantau menggunakan dokumentasi portofolio tugas yang bertanggung jawab boleh dari wali kelas dan dilakukan untuk jadwal setiap akhir bulan. Dan tentunya ketika ada proses perencanaan dalam tujuan pembelajaran Jovan, ada juga yang dinamakan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi strategi Universal Design for Learning yang digunakan setiap hari untuk mendukung inklusif dan pembelajaran dari Jovan. Oleh karena itu perlunya representasi variabel seperti menyajikan instruksi dalam format ganda, baik dalam tulisan ataupun juga lisan. Kemudian mengakomodasi perbedaan cara Jovan memproses informasi. Kemudian ada aksi dan ekspresi, bagaimana memberikan fleksibilitas bagi Jovan untuk menunjukkan pemahamannya, misalnya melalui demonstrasi praktis atau yang sederhana, atau melalui lisan. Kemudian ada keterlibatan, yaitu memberikan penguatan positif atau positive reinforcement setiap kali Jovan berani bertanya atau berhasil menenangkan dirinya saat mulai merasa cemas. Kemudian pada saat ini saya juga membuat strategi pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Saya menyusun tujuan pembelajaran, apa yang dipelajari oleh kelas secara keseluruhan. Di sini saya mengambil kelas 12B. Kemudian bagaimana rasionalnya, dan kemudian hasil dari pembelajaran difokuskan pada Jovan untuk mengolah kecemasan dan mengikuti instruksi kerja secara akurat. Dan juga di sana ada pembelajaran yang dilakukan oleh Jovan dengan bantuan scaffolding agar ia tidak merasa kewalahan. Dan juga saya membuat perencanaan pembelajaran dan pengalaman pembelajaran yang sederhana, mencakup di sana hasil pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dilakukan nantinya seperti apa, media yang digunakan, waktu-waktu yang diperlukan di setiap kegiatan, dan juga bentuk monitoring atau asesmen yang dilakukan baik formatif dan juga
sumatif ada di slide. Ini saya jelaskan secara singkat. Dan sebelum mengakhiri presentasi dalam bentuk video ini, saya memberikan tanggapan pertanyaan reflektif di tugas asesmen 2 ini, yaitu yang pertama urutan proses penerapan PPI atau program pendidikan individual, di mana proses ini dimulai dengan pembentukan tim multidisiplin MDT yang tentunya melibatkan guru, orang tua di sini Ibu Jovan, bahkan staf sekolah dan tenaga profesional jika diperlukan. Langkah pertama yang tentunya asesmen diagnostik dan pengamatan. Jadi ada guru yang akan mengidentifikasi kekuatan, serta minat murid atau Jovan secara mendalam. Kemudian ada proses di mana menetapkan layanan dukungan, di mana mencakup identifikasi alat bantu, metode instruksi khusus yang diperlukan di luar dukungan standar, yaitu tingkat 1 dan 2. Jadi setelah dokumen PPI disetujui bersama dengan keluarga atau orang tua, langkah berikutnya yaitu implementasi di lingkungan pendidikan. Jadi selama proses penerapan, pemantauan berkala terhadap perkembangan murid ditutup dengan peninjauan kembali juga terus berlaku. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu efektivitas. Seberapa efektivitas, yaitu refleksi saya, PPI sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar karena pendekatannya berbasis pada kekuatan atau strength-based approach. Jadi daripada berfokus pada kekurangan murid, PPI ini justru mengoptimalkan potensi unik dan minat murid untuk mencapai pendidikan yang positif dengan menyelaraskan kurikulum dan karakteristik dari individu peserta didik atau murid. Jadi PPI ini memastikan bahwa hambatan pembelajaran seperti kecemasan yang dialami Jovan dapat dimitigasi melalui dukungan tingkat intensif yang tepat. Jadi efektivitas PPI terletak pada aspek personalisasi dan fleksibilitas.